Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 5 Maret 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Silam ni hasangaponna do suma ni hadirionna do ibana, jara diusung do perluhutani marhite-hite hatana namarhagogo oni. Jana dung dipatupa ibana hayason senak kadosa, hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijagi. Demikian firman Tuhan. Yesus cahaya kemuliaan dan gambar Allah. Itulah yang menjadi topik renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia saat ini tengah dipenuhi dengan segala hal yang membuat kita bingung atau sepertinya terjadi kegelapan moral. Dalam situasi yang demikian, setiap orang percaya pasti rindu untuk memiliki pegangan yang kuat tentang siapa Allah itu dan bagaimana mengenalnya dengan benar. Iman kita tidak dibangun di atas perasaan atau tradisi semata, tetapi pada penyataan Allah yang nyata dan sempurna di dalam Yesus Kristus. Nats kita hari ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu artinya ketika kita memandang Yesus, kita sedang melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan jelas dan sempurna. Yesus disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah. Itu hendak mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi menjadi terlihat. Demikian juga, Yesus menyatakan siapa Allah sebenarnya. Dalam kehidupan dan pengajarannya, kita melihat kasih, kekudusan, keadilan, dan kesetiaan Allah. Ia bukan sekedar utusan, melainkan juga pancaran kemuliaan itu sendiri. Melalui dialah Allah yang tidak kelihatan itu menjadi dapat dikenal oleh manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga disebut sebagai gambar wujud Allah. Ini berarti ia adalah representasi yang sempurna dari Allah. Bukan bayangan samar, bukan gambaran yang tidak lengkap, tetapi gambaran yang utuh. Apa yang Yesus lakukan, itulah yang mencerminkan hati Allah. Ketika ia mengampuni orang berdosa, menyembuhkan yang sakit, dan berkorban di kayu salib, kita melihat karakter Allah yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam Yesus, kita mengenal Allah secara pribadi. Kebenaran ini menuntun kita untuk semakin percaya dan bersandar kepada Kristus. Jika Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar Allah, maka tidak ada alasan
untuk meragukannya. Kita dipanggil untuk hidup dalam terangnya, memantulkan kemuliaannya melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Iman kepada Yesus bukan hanya pengakuan di bibir saja, tetapi juga komitmen untuk hidup mencerminkan terang dan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan dirimu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dialah cahaya kemuliaan-Mu dan gambar nyata atas dirimu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami, pandangan kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami senantiasa melihat Yesus Kristus seperti melihat Allah, melihat cahaya kemuliaan-Nya, dan melihat kasih dan juga karunia-Nya. Tolonglah kami agar kami penuh dengan keyakinan dan penuh dengan pengharapan akan kasih dan kuasa-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa selamat ulang tahun untuk Kristiani Tesalonika Lumban Tobing di wilayah Solagracia. Dan ucapan selamat ulang tahun pernikahan untuk Amang Efrandri Hutapea dan Inang Duma Erika Sinaga, wilayah Sion, dan keluarga Amang Winston Mangisara Panjaitan, Inang Eskalia Panggabean, wilayah Betania. Tuhan memberkati senantiasa. Marilah kita kembali bernyanyi. Doje